Shalom. Balik ulang di acara Cucur, curhat, refleksi. Dan kita Mita, host di hari ini bersama terang host yang baru. Kita pertama. Halo, tapi nama Roman. Roman ini staff baru di Perkantas, sehingga terang boleh rekrut sebagai host Cucur di edisi khusus hari ini. Ya, terang hari ini mau baik yang apa, Roman, di Cucur ini? Betul. Ini sama dengan cucur-cucur sebelumnya. Orang tentunya mau bahas satu topik yang menarik gitu. Oke. Topik apa itu kira-kira ya? Oke, penasaran? Ini topik orang bercerita anugerah keselamatan. Itu kami. Oke, kalau anugerah keselamatan ya mungkin tuh coba cerita sendiri toh. Betul, karena sama dengan cucur sebelumnya juga orang biasa aja undang tamu tuh supaya berbagi gitu. Nah, orang langsung justru kan orang perkenalkan orang tamu yang hadir di khusus di cucur kali ini. Halo. Boleh perkenalkan diri ini terang P2 tamu-tamu yang cantik. Perkenalkan, tapi nama April. Halo April. Halo. Dan kita Nata. Halo Nata. Halo kakak-kakak. April dan Nata ini sibuk-sibuk apa katu ini? Umur berapa katu dulu? April umur berapa? Umur 16 tahun. Masih muda. Kalau Nata? Beda tipis. Beda tipis. Beda 4 tahun. Oh. Jadi 20 20 tahun. Oh, 20 tahun. On the way 21 berarti. On the way. Oh, oke. Kalau begitu sekarang Nata berarti kuliah, Kang. Kuliah di mana, Dang, Nata? Di Universitas Samratulangi, Fakultas Teknik. Oh, sama lagi dengan kita dulu. Kalau April, Dang? Kuliah atau masih sekolah sih kayaknya ini? Sekolah di mana kata Sekolah April? di SMK Negeri 6 Manado, jurusan farmasi. Obat-obat kan itu kan ke situ ya, farmasi. Oke, iya jadi orang ya bincang-bincang santai gitu ya teman-teman. Jangan gugup nih, jangan biasa aja, santai. Terkait topik yang orang so persiapkan tentunya tadi kami ya bicara soal anugerah keselamatan atau kaitannya dengan Injil Kristus. Jadi kan kalau bicara Injil itu berita keselamatan dari Allah di mana Yesus Kristus berkorban bagi manusia untuk menyelamatkan orang ini gitu. Nah, karena itu mau tanya nih ke teman-teman, kapan pertama kali begitu mendengar atau ya tahu tentang Injil Yesus Kristus tentunya ya. Mungkin ke siapa ini kami tanya? Nata juga dulu. Oke, jadi pertama kali Kang, karena terlahir dari keluarga Kristen, jadi otomatis dari masih bayi sekali pasti sudah bawa ke gereja, baru tahap berikut sekolah minggu, baru remaja, pemuda, jadi dari situ dengar tentang firman Tuhan, dengar Injil gitu dengar ya. Injil. Kalau April nah? Sama sih, dari sekolah minggu ke remaja sampai sekarang sih di pemuda dengar Injil. Oh, nah kalau saudari kecil dengar Injil, kan waktu kecil belum bisa memutuskan toh, masih mama suruh A, B, terang iko juga toh, kalau dapat suruh ibadah iko, kalau dapat suruh mungkin lah yang dapat iko ibadah. Karena mungkin orang pilih kan orang agama apa waktu itu. Betul. Kan masih kecil kan orang ikut-ikut juga. Nah kalau begitu kira-kira kapan April juga dulu, kapan kira-kira April memutuskan mengambil keputusan kita mau ikut Tuhan Yesus juga, mau pilih Tuhan Yesus sebagai kita Tuhan dan Juru Selamat Pribadi gitu. Pribadi, bukan keluarga, pribadi. Itu berawal dari kita SMP. Waktu itu tapi kakak. Siapa kata April kakak Penang? Kakak paling tua, Rizky lah. Oh, oke. Itu dia sakit di bagian perut. Kong bawa ke rumah sakit. Kong diperiksa, dokter bilang asam lambung. Kong kan waktu itu asam lambung dokter bilang dokter kasih obat asam lambung. Kong DP penyakit itu 2 jam itu boleh hilang dah, boleh membaik. Cuman orang dah tunggu 5 jam, ndak ada perubahan apa-apa. Ini tuh obat kan kayaknya. Iya. Kong
saya pindah di ruangan ICU waktu itu. Kong dokter di ruangan ICU itu bilang mau ini pemeriksaan USG nah. Kong ada USG, DP hasil positif hamil tapi di luar kandungan. Kong dari situ itu terujuk ke rumah sakit Prof. Kando, Malayang. Kong ada operasi. Kong setelah operasi itu tidak sadar sampai 10 hari. Koma begitu kan? Koma ya. Terus dari hari pertama itu kita dengan keluarga berdoa terus dari hari pertama sampai di hari ke-10. Kong di hari ke-8 itu dokter yang di bagian operasi, di bagian ruangan operasi itu udah bilang mau pindah jurang di ruangan ICU supaya DP pengobatan, kalau di ruangan ICU DP pengobatan itu lebih cepat daripada di ruangan operasi. Kong serta pindah itu 2 hari itu DP kakak langsung tiba-tiba langsung sadar. Dan di situ awal mula kita tahu bahwa Tuhan itu ternyata ada dan menyertai tapi keluarga, dan dari situ kita bertekad untuk mengikut Tuhan dan menjadi pemberitaan Injil. Jadi dari pengalaman gitu ya. Kakak sekarang masih baik-baik, sehat toh? Sudah sehat. Bersyukur sih dari pengalaman yang mungkin sulit Kang kalau mau bilang di rumah sakit sampai masuk ICU, boleh bikin April percaya ke Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu ada dan memang kadang ini kan kami Tuhan hadirkan satu pergumulan dan pergumulan itu yang akhirnya buat sadar orang bahwa orang terbatas dan ada Tuhan gitu. Yang tidak terbatas. Dan yang tidak terbatas, dan kita sih melihat April alami ya perjumpaan melalui pergumulan sih akhirnya gitu, dan akhirnya jadi sadar ya dan percaya kepada Tuhan. Berarti sebelumnya April lebih ke ya ikut-ikut saja tentang ibadah. Rutinitas. Oke, tapi aktif di gereja? Aktif. Jam masuk sekolah minggu, remaja Kang. Kayaknya sama lagi dengan Nata kan, lahir dari keluarga Kristen, jadi masuk sekolah minggu, masuk gereja, ibadah kolom dan lain-lain tuh. Kalau Nata dan bagaimana orang mau dengar dulu Nata cerita? Sama SMP lagi. Satu SMP. Satu SMP Berawal dari berawal SMP. dari- berawal dari SMP. Berawal dari SMP. Waktu itu kita sudah tahu tuh tentang Kristus, mendengar dari anak sekolah minggu. Tapi ternyata waktu di Injil waktu SMP, pemahaman dari sekolah minggu ternyata ada yang keliru terutama tentang keselamatan. Wow. Uniknya juga waktu di Injil itu diinjili oleh adik sendiri. Saya kan mungkin kalau kebanyakan orang itu mendengar dia dari pendeta atau pembicara yang wow, itu kita dengarnya dari adik sendiri yang lebih muda otomatis dari kita. Jadi ternyata Injil itu bisa datang dari siapa saja begitu, memandang umur. Diinjili oleh adik sendiri, dibukakanlah pemahaman bahwa ternyata selama ini kita pikir keselamatan itu hanya semakin banyak kita bikin baik, semakin besar peluang untuk masuk surga. Ternyata di situ yang sangat keliru pemahaman itu, dan waktu itu dijelaskan oleh adik sendiri bagaimana itu keselamatan, bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Nah, jadi dari situ jadi mengerti apa itu keselamatan, dan lebih lanjut lagi pas SMA ada saudara panggil untuk ikut KTB. Nah, semakin lagi dibukakan tentang keselamatan dan juga siapa itu Tuhan Yesus. Menarik memang kan. Memang kayaknya kita juga gitu sih, Nat. Mungkin kita juga kan, jadi awalnya sebelum tahu bahwa keselamatan itu anugerah, ya berbuat baik ini mesti banyak-banyak supaya Coba masuk surga. tabung Mesti toh. tabung gitu. Ini perbuatan baik supaya menutupi tentu perbuatan yang buruk Yang buruk. Kang. Iya. Ternyata kan itu pemahaman yang salah Kang. Yang keliru ya. Oke. Siapa nih tapi adik kata penuh, kita jadi penasaran ya. Jadi penasaran. DP nama Feli. Feli cewek pasti kan?
Oh sama Kang, ini kakak cewek, ini adik cewek. Nata paling tua. paling tua. Paling tua. Adik ada Dua. dua. Yang Feli ini adik Yang yang kedua. kedua. Paling kecil berarti. Baru ada satu adik lagi. Oh ada satu adik lagi. Oh iya. Itu kan. Jadi kalau DP kontras perbedaan itu ini dari pergumulan gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau Nata itu dari DPAD. Jadi menarik gitu, Tuhan memang pakai banyak hal untuk supaya orang jadi sadar gitu bahwa dia ada dan ya dia memberikan keselamatan itu gitu ya bagi setiap orang. Tentunya dari berbagai cara katanya. Iya, enggak pergumulan ataupun enggak cuma dari satu orang atau senior atau yang lebih berpengalaman buktinya Nata tuh ada dari DPAD Ya, yang kasih bilang Panata tentang Injil, tentang kasih karunia Tuhan. betul. Nah, jadi berarti menurut tadi kan April duluan, Nata. Ini April Juno ulang duluan. Kalau menurut April kan penting enggak sih Injil itu orang kasih bilang ke orang lain supaya orang lain boleh tahu tuh karena kalau tadi kan April mengalami lewat pergumulan. Nah, kalau Nata yang lewat DPAD yang bilang. Kalau menurut April kan kira-kira penting nggak orang mau bilang ke orang lain tentang Injil ini? Itu penting sekali. Karena memang kan Injil itu harus diberitakan secara turun-temurun gitu kan. Ya, jadi apa ya? Kalau kita bilang itu Injil adalah kekuatan Allah gitu ya, dan kekuatan Allah itu yang nampak atau di atas kayu salib dan setiap orang harus merasakan gitu ya. Kalau kasih menyambung tadi April udah bilang. Kalau Nata dan Ya pasti sangat penting lah, dan berdasarkan juga pengalaman tuh bahwa ternyata saat pun dari lahir itu Kristen belum tentu dia punya pemahaman yang benar tentang Injil. Jadi apalagi orang yang sudah tahu kebenaran tentang Injil, tentang keselamatan itu, harusnya sih wajib untuk memberitakan juga supaya orang-orang punya pemahaman yang sama, punya pemahaman yang benar tentang Injil itu, dan juga bukan hanya orang yang merasakan kasih karunia itu, tapi orang lain juga bisa turut merasakan, turut tahu apa itu kebenaran. karena memang keselamatan itu tidak cuma for orang, mar for sama orang kata Bang. Jadi supaya samole boleh tahu. Pernah nggak sih ada pengalaman dalam bilang ke orang tentang Injil toh? Pernah nggak ada pengalaman? Ya mungkin cerita ke orang gitu ya. Kan orang sudah tahu bahwa orang sudah terima Injil dan orang menceritakan ke orang lain. Pernah nggak ada pengalaman baik itu kayak ditolak atau orang mau dengar atau bahkan ada yang terima gitu ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa ini? Yang jawab duluan. Jantung yang jeng 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 jeng. Mulai dari Nata sekarang. Iya Nata bilang dulu. Beberapa lalu waktu ikut pas KTB dikasih tantangan oleh kakak KTB untuk memberitakan Injil itu kepada teman. Proyek ketatan Ya, pasti ini. proyek ketatan. Oke. Pas dapat proyek ketatan itu sempat pikir, bukan berpikir orangnya siapa, aduh boleh ndak ini dari diri sendiri untuk memberitakan Injil. Jadi kalau sama yang Kak Mita bilang penolakan dari luar mungkin sejauh ini yang kita alami ndak ada, tapi justru dari keraguan dari diri sendiri untuk memberitakan Injil. Karena ternyata ketakutan-ketakutan yang kita pikirkan sebelumnya untuk memberitakan Injil ke teman itu ndak terjadi, justru malahan dorang dengan senang hati begitu menerima, dorang malahan excited untuk mendengarkan itu. Tapi dari diri kita sendiri yang waktu pas awal mau mencoba itu kayak, aduh ini kita bisa ndak ya mau jelaskan ini nantinya mau salah ndak ya, ini nantinya dorang akan tanya balik apa ya ke kita begitu. Jadi bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri sih yang waktu awal-awal itu cukup kesulitan untuk memberitakan Injil. Jadi takut lebih dulu kan? Takut lebih dulu. Padahal orang belum tahu nih orang mau merespon bagaimana. Tapi Padahal belum coba. Belum coba, betul. Kayaknya ya sama juga sih, kebanyakan kan orang takut mencoba. Padahal kan tuh sebenarnya orang petugas kan memberitakan gitu ya. Dan buat orang itu bertobat, percaya Kristus, menerima, nah itu anugerah dari Tuhan gitu. Jadi ya lakukan saja sih orang kayak ini kan untuk memberitakan Injil. Kalau April kan ada pengalaman? Kalau kita sih jujur belum pernah. Belum pernah
memberitakan Injil pak orang lain Kang? Belum pernah. Oke. Ada kendala begitu mungkin sama dengan Nata, Tako atau belum ada kesempatan atau bagaimana? Belum ada kesempatan. Oke. Tapi so berani nih. Iya, Atau- sobrani ini atau masih gugup Masih gugup sih. Oh. Iya, kan. Kayaknya Memang- ketakutan itu akan tetap ada Iya. gitu kan Kak Mita. Sama yang masih gugup-gugup lah jadi Mbak MC, Mbak host di Betul, Cucur betul. ini. Jadi enggak apa-apa, no. Tetap belajar. Tetap belajar, tetap coba tuh nyendak langsung memang mau jadi atau orang lain enggak harus berharap orang itu akan menerima gitu Kang. Intinya orang petaket ya orang memberitakan gitu kan. Karena ya tadi Allah Roh Kudus sih yang akan buat orang itu menerima gitu ya atau tidak, karena ya itu bukan bagian kita jadi ingat sih ada yang bilang bahwa mungkin orang yang kesekian begitu memberitakan Iya Injil. kita pernah dengar. Pernah dengar ya. Orang yang keberapa begitu. Nah, tapi ya orang taat saja sih mau beritakan kan. Betul. Pas kan ini torang di Perkantas ini bulan April ini jadi bulan PI. Oh, Filipi bulan kan. Oh, April. Oh iya, seulang tahun ini April. Baru mau tanggal berapa kata April? Tanggal 24. Oh, jangan lupa nih tanggal 24 saya selamat Kak April mau ulang tahun. Iya, di bulan PI kan kami tahu. Iya, bulan PI. Jadi alangkah baiknya tuh orang lagi April coba dong. Nanti torong lagi mau coba kata tuh kasih bilang Injil Pak. Torong teman-teman yang mungkin belum pernah dengar. Iya, betul. Tapi mungkin sebelumnya menyambung April bilang dia belum pernah toh. Ah. Mungkin tanpa April sadari mungkin dia atau mungkin April pemahaman memberitakan Injil itu yang kayak dengar nih kita mau Oh beritakan. iya. Padahal mungkin lewat sharing saat teduhnya April. Kalau Ya. tapi tapi saudara dia tuh sharing saat teduhnya di WhatsApp di story. Jadi setelah dia saat teduh dia membagikan DP saat teduh. Itu menurut kita adalah salah satu bagian dari pemberitaan Injil yang mungkin orang nggak sadar begitu. Jadi nggak harus yang wow sekali harus berdiri di depan umum baru Ya. begini ya Injil itu. Dengan hal-hal simpel saja yang dibuat sebenarnya mungkin April sebuah cuma April nggak sadar dari perbuatan sehari-hari mungkin sih khotbah di remaja stop pernah belum Iya, jadi sebenarnya Tuhan bisa pakai mungkin trompet personality, trompet apa ya? Karena betul yang tadi sih yang Nata bilang kayaknya orang kalau tak pikir mau menginjilin gitu di depan mimbar, saudara-saudara langsung ingin menobatkan orang semua dan tapi sebenarnya dari relasi personal bahkan dari trompet perkataan yang kayaknya sederhana gitu tapi dari situ orang tuh bisa lihat begini sekali gitu ya orang Kristen gitu orang yang bertumbuh begitu di dalam orang yang percaya Kristus. akhirnya orang jadi penasaran kenapa begitu dan akhirnya ya datang kepada Yesus gitu ya melihat teladan di dalam orang diri gitu. Betul. Jadi apa ini Roman kira-kira dari orang cerita-cerita ini kesimpulan apa yang orang boleh mau ambil atau mau tarik? Iya sih. Mungkin kalau kita sih dengar dari teman-teman cerita-cerita kita jadi wow begitu ya kan. Ini baru 2 gitu dari orang undang. Kalau orang undang beberapa pasti di cerita juga Mau ada lebih yang- bervariasi, lebih banyak gitu. lagi. Jadi lebih menyadari sih Tuhan itu bekerja di setiap masing-masing pribadi gitu bahkan tanpa orang tahu gimana caranya Tuhan gitu ya. Jadi bersyukur sih kalau April bahkan Nata bahkan orang 2 juga sih Iya, ya. orang 2 lagi sih Orang 2 kata. bisa dengar Injil kan teman-teman bersyukur tuh. Ya, jadi dengan rasa syukur itu ya kita pikir sih orang juga harus memberitakan anugerah Allah itu kepada orang-orang mulai dari orang saudara sampai yang dekat dengan orang sih. Kalau menurut kami tadi gimana? Iya sih, menurut kita penting sekali sama dengan Nata dengan April bilang penting sekali orang mau kasih berbagi itu kabar baik itu Injil for orang lain. Jadi jangan cuma simpang sendiri, mari orang boleh kasih berbagi for orang lain. Kalau menurut Nata di April kan tuh gimana kalau
tadi kan juga kayaknya baru tahu nih, kalau Nata baru tahu April cerita begitu, kalau Nah, April baru tahu Nata cerita begitu. Nah, atau sob aku tahu gitu ini. Baru tahu sih. Jadi dari siapa ini? dari Nata mungkin. Kalau dari kita ternyata pergumulan yang Tuhan izinkan di April itu dapat mengubah dia untuk semakin lebih percaya kepada Kristus, semakin lebih mengandalkan Tuhan, dan juga menyambung April yang katanya belum memberitakan Injil. Sebenarnya dari hal-hal kecil saja April sudah bisa sih begitu, nggak harus tunggu hal-hal yang wow begitu, harus berdiri di muka mimbar atau berdiri di muka jemaat yang banyak untuk memberitakan Injil. Cukup simpel sih dari perbuatan orang sehari-hari, dari orang mungkin dari sharing saat teduh orang tiap pagi atau malam ya, kalau April saat teduh bagikan ke teman, ke kakak, adik, itu sebagian dari pemberitaan Injil sebenarnya. Ya, kalau April? Kalau melihat Nata cerita tadi gitu ya, dia berjumpa dengan Kristus bahkan dari DPAD gitu, ya lebih mudah. Kalau April melihat katanya gimana? Itu bagus sih Kak, dari KPAD yang sendiri bilang Kak, sangat bagus, sehingga Kak sehingga Kak pengetahuan akan yang tadi keliru itu boleh betul lah Kak. Ya jadi jangan, walaupun orang muda, kayaknya masih muda-muda sih. Iya, masih muda. Kita Sebenarnya masih muda. 20-an lah ya, 20. 16-an sampai 20-an. Tapi jangan takut memberitakan Injil. Bahkan mungkin tombet teman-teman yang masih muda yang tahu nih yang video Mbak ini, ya orang sorasa itu Injil kekuatan, orang bisa dibilang apa ya, punya damai sejahtera. Ya, jangan takut sih untuk juga orang bisa bagikan itu ke teman-teman. Mulai dari yang simple-simple. sama yang Nata bilang tadi kan. Kita bilang, atau juga mungkin menjumpai permulaan yang sama dengan April gitu. Dan anugerah Tuhan sih orang boleh akhirnya Boleh tahu, boleh terima Yesus Kristus. Memang menarik kan Kak Gita bahasan ini. Memang sangat menarik. Cuma sayang sekali orang waktu menipis. Ya. Jadi mungkin orang semua pamit kata Ya, tentang betul. semua yang Mbak Uni tuh. Ya, terima kasih Kak Tupor. Oh iya, Ini for kan orang tamu-tamu. tamu ini so menyediakan waktu for Ya. orang mau tanya-tanya. Ada ketuk kesibukan atau ada mau jalan-jalan tuh. Mara ada jalan-jalan picucur dulu. Jujur. Karena ini jujur edisi spesial. Iya, ya. this is Orang special betul. sebelumnya di Zoom gitu ya, tapi orang Iya. bisa ketemu langsung dengan tamu. Betul. Oke, kalau begitu terang sama pamit ini. Ya betul. Jangan lupa ya, orang saksikan terus jujur, karena itu akan ada di tiap bulannya ya Kamita, dengan topik yang berbeda-beda gitu. Nantikan Jono Ya, edisi betul. cucur-cucur selanjutnya. Di YouTube Perkantas tentunya kan. Betul. Oke. Jadi kita Mita, dan Roman orang pamit sampai jumpa di cucur edisi selanjutnya. Curhat, refleksi. Bye.